Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik baru mencoba jaga kebersihan kesehatan dan patuhi protokol COVID-19. Saya di sini ingin menyampaikan materi tentang jurusan, terutama jurusan Teknik Permesingan atau yang disingkat dengan TPM. Tujuan program keahlian teknik permesinan secara umum mengacu pada isi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan seluruh Undang-Undang STM. Pasal 3 mengenai tujuan pendidikan nasional dan penjelasan pasal 15 yang menyebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Secara khusus, tujuan program keahlian teknik permesinan adalah membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap agar kompeten. Yang pertama, bekerja baik secara mandiri atau mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah dalam bidang teknik permesinan. Kedua, memilih karir berkompetensi dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang teknik permesinan. Kemudian, standar kompetensi yang digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum program keahlian teknik permesinan adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang disingkat dengan SKKNI pada bidang industri logam dan mesin. Standar kompetensi dan level kualifikasi teknik permesinan dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, memahami dasar kekuatan bahan dan komponen mesin. Yang kedua, memahami prinsip dasar kelistrikan dan konversi energi. Yang ketiga, memahami proses dasar perlakuan logam. Yang keempat, memahami proses dasar teknik mesin. Dan yang kelima, menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Kemudian menggunakan peralatan pembandingan dan atau alat ukur dasar. Mengukur dengan alat ukur mekanik presisi, melakukan pekerjaan dengan mesin bubut, melakukan pekerjaan dengan mesin press, melakukan pekerjaan dengan mesin gerinda, mengeset mesin dan program mesin NC atau CNC dasar. Memprogram mesin NC atau CNC dasar. Kemudian menggunakan mesin bubut kompleks dan mempres kompleks, menggerinda pahat dan pahat potong, mengoperasikan mesin NC atau CNC dasar. Mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Bubut sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang sayatannya dilakukan dengan cara memutar benda kerja, kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan. Nah, di sini ada gambar mesin bubut. Ya. Ini adalah mesin bubut manual. Nah, kemudian kita masuk ke mesin berikutnya, mesin scrap atau shaping mesin. Disebut pula mesin ketam atau serut. Mesin ini digunakan untuk mengerjakan bidang-bidang yang rata, cembung, cekung, beralur, dan lain-lain pada posisi mendatar, tegak ataupun miring. Mesin scrap adalah suatu mesin perkakas dengan gerakan utama lurus bolak-balik secara vertikal maupun horizontal. Prinsip pengerjaan pada mesin scrap adalah benda yang disayat atau dipotong dalam keadaan diam atau dijepit pada rangkum, kemudian pahat bergerak lurus bolak-balik, ya, atau maju mundur melakukan penyayatan. Di sini ada contoh gambar mesin scrapnya. Ya, di sini adalah rangkum pengikat benda kerja tersebut dan ini pahatnya, ya. Kemudian selanjutnya mesin milling. Mesin milling adalah mesin perkakas untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu benda kerja dengan mempergunakan pisau milling atau cutter. Sebagai pahat penyangga yang berputar pada sebuah mesin,
Mesin milling termasuk mesin perkakas yang mempunyai gerak utama yang berputar. Piston press dipasang pada sumbu atau tambur mesin yang didukung dengan alat pendukung arbor. Jika arbor mesin berputar melalui suatu putaran motor listrik, maka piston press akan ikut berputar. Arbor mesin dapat ikut berputar ke kanan dan ke kiri, sedangkan banyaknya putaran dapat diatur sesuai kebutuhan. Kemudian prinsip kerja dari mesin press yaitu paha potong atau pemotong press melakukan gerak rotasi dan tenaga kerja diantarkan pada pemotong press tersebut. Nah, ini berikut mesin press atau milling ya. Contoh gambarnya, dan di bengkel kita teknik pemesinan juga ada ya. Mungkin bisa kita praktekkan langsung jika kalian sudah dimulai. Kemudian mesin selanjutnya adalah numerical control atau NC. Berarti dalam bahasa Indonesia kontrol numerik. Merupakan sistem otomatisasi mesin perkakas yang dioperasikan oleh perintah yang diprogram secara abstrak dan disimpan di media penyimpanan oleh perintah yang diprogram secara abstrak dan disimpan di media penyimpanan. Hal ini berlawanan dengan kebiasaan sebelumnya, di mana mesin perkakas biasanya dikontrol dengan putaran tangan atau otomatisasi sederhana menggunakan scan. Kata NC sendiri adalah singkatan dalam bahasa Inggris dari kata numerical control yang artinya kontrol numerik. Mesin NC pertama diciptakan pertama kali pada tahun 40-an dan 50-an dengan memodifikasi mesin perkakas biasa. Nah, di sini ada contoh gambar mesin CNC ya. Tapi SMK Teknikom belum punya alat mesin CNC dikarenakan alat yang sangat mahal harganya, maka harganya sampai ratusan juta ya. Itu walaupun harganya saya tetap harganya tetap mahal. Tapi suatu saat teknik SMK Teknikom sekarang akan mempunyai mesin CNC tersebut. Kemudian ada pun pembelajaran kalian yang lain yaitu adalah mesin las ya. Mesin las nanti di bengkel teknik pemesinan pasti diajarin mesin las ya. Yang pertama itu las listrik, kemudian nanti ada gerinda juga, itu adalah perkakas tangan sebenarnya. Nah, nanti kita sambung lagi di materi selanjutnya setelah KBM dimulai. Dan untuk anak-anak jangan lupa siapkan alat tulisnya, kemudian kalian membuat tugas yang saya sampaikan saat ini ya. Tolong dicatat. Yang pertama, sebutkan komponen utama mesin bubut. Yang kedua, sebutkan komponen mesin scrap. Dan yang terakhir, sebutkan komponen mesin CNC. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.